Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 Wawasan Teknologi Lingkungan kelas I ingin menjelaskan tentang pengolahan air limbah cair domestik pada instalasi pengolahan limbah cair Margasari Balikpapan. Yang pertama saya akan menjelaskan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Azan Suwandi, lalu ada Fahmi, Tere, dan juga Yuliana. Selanjutnya latar belakang dari studi kasus kami yaitu sebagian besar air yang digunakan oleh industri dan rumah tangga akan dilepaskan ke lingkungan bersama dengan polusi-polusi lain yang terkandung di dalamnya. Lalu pada saat ini manusia kurang kesadaran akan lingkungannya sendiri. Banyak di antara mereka yang kurang mengerti akan kebersihan lingkungan sehingga mudah untuk membuat limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Seperti halnya aktivitas sehari-hari yang sering kita lakukan seperti mencuci, mandi dan sebagainya, itu dapat menghasilkan limbah-limbah air yang bahkan berbahaya bagi lingkungan, khususnya laut, seperti itu. Nah, dari kegiatan kami ini, pertama kami dapatkan perumusan masalah, yaitu masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yakni bagaimana proses pengolahan limbah cair di IPAL Margasari agar limbah yang telah diproses layak untuk dibuang ke lingkungan, agar tidak mencemari laut di sekitarnya. Lalu tujuan dari kegiatan kami yaitu untuk mengetahui proses pengolahan limbah cair domestik di instalasi pengolahan air limbah Margasari Balikpapan, sehingga limbah domestik yang dibuang maupun yang akan dimanfaatkan kembali dapat lebih berguna. Selanjutnya, manfaat dari kegiatan kami yaitu harapannya dapat membantu pola pikir masyarakat agar mengubah gaya hidup mereka yang dapat mempengaruhi kehidupan laut, seperti itu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, tahap kegiatan, dan proses pengolahan air limbah menggunakan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Yang pertama, apa itu limbah cair? Menurut Suparman, limbah cair adalah gabungan atau campuran dari air dan bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan tersuspensi ataupun terlarut, yang terbuang dari sumber domestik dan sumber industri. Sedangkan menurut Rustama, komponen utama limbah cair adalah air 99%, sedangkan komponen lainnya adalah bahan padat yang bergantung dari asal buangan tersebut. Menurut Mardana, limbah cair atau buangan cair adalah air yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Menurut PPRI nomor 82 tahun 2001, air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan kegiatan yang berwujud cair. Menurut Kemen LH nomor 112 tahun 2003, limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Atau air buangan merupakan sisa air dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang diduga dapat membahayakan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Tidak semua komponen limbah cair adalah polutan atau bahan pencemar. Pencemaran dikatakan terjadi bila bahan terlarut maupun tersuspensi menyebabkan bahaya bagi manusia dan lingkungan. Terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, domestic wastewater atau limbah cair domestik. Yang kedua, sanitary wastewater. Yang ketiga, industrial wastewater. Domestic wastewater atau limbah cair domestik meliputi limbah cair dari dapur, kamar mandi, laundry, dan sejenisnya. Sanitary wastewater meliputi domestic wastewater, komersial, kantor, dan fasilitas sejenisnya. Sedangkan industrial wastewater berasal dari industri, bergantung dengan jenis-jenis industrinya. Dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, pengolahan primer atau primary treatment, yaitu tahapan pengolahan limbah cair yang sebagian besar berupa pengolahan cair secara fisika seperti screening, filtrasi, atau sedimentasi. Pengolahan sekunder atau secondary treatment adalah proses pengolahan secara biologis, yaitu dengan melibatkan mikroorganisme. Yang ketiga, pengolahan tersier atau tertiary treatment
ialah proses pengolahan yang disesuaikan dengan kandungan zat yang terdapat di dalam limbah cair atau air limbah. Yang terakhir, desinfeksi atau disinfection merupakan mekanisme desinfeksi yang dilakukan secara kimia, yaitu dengan menambahkan senyawa atau zat kimia atau dengan perlakuan fisik. Dalam studi kasus kali ini ialah yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian kali ini bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung atau observasi. Tempat dan waktu dilaksanakannya penelitian ini ialah di instalasi pengolahan air limbah Margasari, Balikpapan Barat dan dilaksanakan pada bulan Maret 2020. Objek penelitiannya ialah aktivitas proses pengolahan air limbah cair di kampung atas air menggunakan teknologi IPAL atau instalasi pengolahan air limbah yang terdapat di Margasari, Balikpapan Barat. Pada proses ini, air limbah disalurkan dari rumah-rumah melalui sambungan rumah menuju penampungan dan disalurkan menuju IPAL. Untuk lebih lanjutnya, flowchart dari IPAL akan dijelaskan oleh teman saya bernama Yuliana Duyanti. Terima kasih. Yuliana Duyanti 1184. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari teknologi IPAL. Pada tahapan pertama yaitu sambungan rumah atau SR. Di sini merupakan sambungan pertama yang mengalirkan grey water dan black water dari rumah. Setelah ini dari SR akan menuju bak IC. Pipa SR sendiri berdiameter 3 inch. Selanjutnya pada tahapan kedua bak internal kontrol atau IC. Bak IC merupakan bak penampungan yang berasal dari SR yang dialirkan oleh pipa tersier yang berukuran 4 inch. Biasanya bak ini berjarak 7-25 cm dari rumah. Satu bak IC dapat menampung 6-7 cr. Ukuran bak IC sendiri yaitu 80 cm x 80 cm x 100 cm. Pada tahapan ketiga yaitu bak manhole. Bak manhole merupakan bak penampungan yang dialirkan oleh bak IC limbah. Dialirkan oleh pipa sekunder berdiameter 6 inch. Satu bak manhole dapat menampung 3-4 bak IC. Dan sistem penyaluran limbah dari SR menuju PS memanfaatkan hukum gravitasi sehingga tidak menggunakan pompa. Pada tahapan keempat, bak pompa station atau PS. Pada bak PS merupakan bak penampungan terakhir sebelum disalurkan menuju IPAL Margasari, kemudian dialirkan oleh pipa induk. Pada tahapan kelima yaitu bak RSPS. Bak RSPS sendiri berfungsi sebagai penampungan awal air limbah saat di IPAL. Selain itu, bak RSPS ini juga berfungsi memisahkan lumpur dengan air limbah pertama kali. Pada tahap ke-6, bak ekualisasi. Setelah dari bak RSPS, air limbah disalurkan menuju bak ekualisasi. Di sini, bak ekualisasi berfungsi untuk meratakan beban air limbah yang akan diolah. Selanjutnya pada tahap ke-7, bak aerator. Bak aerator berfungsi untuk menurunkan mikroba atau bakteri dan amoniak. Proses ini berfungsi untuk menghilangkan bau pada air limbah. Kemudian pada bak ini terdapat mixer di dalamnya. Pada tahapan ke-8 atau bak sedimentasi 1 dan 2, bak yang berfungsi untuk mengendapkan padatan dengan memanfaatkan gravitasi. Kemudian lumpur yang dihasilkan di bak sedimentasi dialirkan menuju bak melalui pipa. Pada tahapan ke-9 atau bak flokulasi, di dalam bak flokulasi ini dibubuhkan larutan kaporit. Kaporit di sini berfungsi untuk menjernihkan air limbah. Pada tahapan ini, bak didesain dengan baffle agar tercipta aliran turbulen sehingga mendukung proses pembentukan flok-flok. Pada tahapan ke-10, bak air terolah. Pada bak ini menampung hasil dari air olahan
yang berasal dari bak flokulasi. Kemudian air dialirkan menuju ke bak reservotif. Pada tahap ke-11, bak lumpur. Pada bak ini terdapat lumpur yang berasal dari air limbah. Pada bak ini konsentrasi lumpur lebih banyak dibandingkan dengan air. Kemudian lumpur dan air akan dialirkan ke bak pengering lumpur untuk melakukan pemisahan lumpur dengan air. Pada tahap 12, bak pengering lumpur. Pada bak ini akan dilakukan pemisahan antara air dengan lumpur yang mempunyai beberapa bak sehingga dapat mengalirkan air bak yang lebih rendah dan akan terpisah dari air limbah terolah. Kemudian lumpur ini dapat dijadikan pupuk organik melalui beberapa proses. Pada tahapan terakhir 13, bak reservoir. Pada bak ini merupakan penampungan akhir dan air terolah. Saya Fahmi Mahmudikolis NIM 1118-26. Sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan pengolahan air limbah yang sudah diolah. Air limbah yang sudah diolah dapat kita gunakan sebagai sistem proteksi kebakaran IPAL. Jadi air limbah yang sudah diolah kita hubungkan ke hidran pada IPAL Margasari. Terus di IPAL Margasari terdapat 2 hidran yang berfungsi sebagai sistem proteksi kebakaran pada IPAL Margasari Balikpapan. Lalu air limbah yang sudah diolah bisa kita gunakan juga sebagai sumber air DKPP Balikpapan. Air limbah yang sudah diolah yang berada pada reservoir kita alirkan pada truk tangki yang besar yang bisa digunakan DKPP, damkar, dan tentunya untuk warga yang membutuhkan air. Lalu air limbah yang sudah diolah juga bisa kita gunakan sebagai pembuatan pupuk organik. Endapan atau lumpur dari sisa pengolahan air limbah bisa digunakan sebagai pupuk organik dengan cara air dipisahkan atau dikeringkan dan telah melalui proses lebih lanjut. Kesimpulannya adalah air limbah rumah tangga atau domestik merupakan sumber utama pencemaran air. Hal ini terjadi dikarenakan kebiasaan masyarakat dan cara berpikir mereka yang sudah turun-temurun, sehingga mereka membuang limbah domestik langsung dibuang ke laut. Namun sekarang pemerintah Kota Balikpapan telah membangun IPAL Margasari di Balikpapan, sehingga masyarakat diharapkan tidak membuang air limbah domestik ke laut. Tapi tentunya semua masyarakat belum mengerti, sehingga dibutuhkannya sosialisasi pada masyarakat tentang pengolahan limbah domestik agar tidak mencemari lingkungan. Sarannya adalah diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya berperan untuk membuang limbah domestik ke IPAL, tidak langsung ke laut. Kemudian diharapkan pemerintah memberikan subsidi atau anggaran khusus untuk IPAL, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di laut, sungai, maupun daerah air lainnya. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.